Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cerita Islami. Pada video kali ini kita akan mengangkat kisah-kisah karomah para wali Allah. Kisah yang bukan hanya menakjubkan, tetapi juga syarat dengan hikmah dan pelajaran bagi kehidupan kita. Semoga setiap kisah yang disampaikan dapat membuka hati, memperkuat iman dan menuntun langkah kita menuju jalan yang lebih baik. Dikisahkan dalam kitab Hilyat Al-Awliya, suatu malam ketika Ibrahim bin Adham masih menjadi Raja Balkh, ia berusaha keras untuk tidur. Namun gelisah yang tidak ia pahami menghantui dadanya. Ia memerintahkan para pengawal agar mengalunkan musik, namun hatinya semakin resah. Ketika malam semakin sunyi, ia mendengar suara berderit di atap istana. "Siapa di atas sana?" teriak para penjaga. Terdengar suara laki-laki menjawab, "Aku sedang mencari untaku yang hilang." Para penjaga menertawakan suara itu. "Apa kau gila, kau mencari unta di atas istana raja?" Laki-laki itu menjawab dengan tenang, "Jika aku gila karena mencari unta di atap istana, maka lebih gilalah manusia yang mencari ketenangan duniawi di hati seorang raja. Dunia tidak akan pernah memberi ketenangan." Kalimat itu menembus dada Ibrahim bin Adham. Ia bangkit dari kasurnya, duduk lama sambil menatap lantai istananya yang dihias permata, lalu berkata dalam hati, "Apa artinya aku memerintah manusia jika aku tidak mampu memerintah hatiku sendiri?" Sejak malam itu, cahaya hidayah mulai menembus tirai jiwanya. Beberapa hari kemudian, saat Ibrahim pergi berburu, ia mengejar seekor rusa. Ketika anak panahnya hampir dilepaskan, tiba-tiba rusa itu berhenti, menoleh, dan bersuara dengan lidah yang dipahamkan oleh Allah. "Wahai Ibrahim, apakah engkau diciptakan untuk ini? Apakah engkau diciptakan untuk membunuhku, sementara Allah menciptakanmu untuk mengenalnya?" Ibrahim terjatuh dari kudanya. Seluruh tubuhnya bergetar. Ia menangis, memeluk tanah yang berdebu dan berkata, "Demi Allah, aku tidak akan kembali ke istana itu. Hidupku kini aku serahkan kepada Tuhanku." Saat itu juga ia meninggalkan kerajaan, pakaian kebesaran dan seluruh harta yang mengelilinginya. Ia berjalan kaki tanpa arah yang jelas, hanya mengikuti panggilan langit yang memanggil jiwanya. Sejak meninggalkan tahta, Ibrahim menjalani perjalanan panjang dalam zuhud, kesederhanaan, dan ibadah yang tidak pernah berhenti. Dalam Hilyat Al-Awliya disebutkan, ia tidur hanya ketika tubuhnya benar-benar tidak mampu menahan kantuk, sementara sebagian besar malam ia habiskan untuk menangis dan bermunajat. Ia berkata, "Air mata ini bukan karena aku sedih meninggalkan dunia, tetapi karena aku terlambat menyadari betapa dekatnya Allah sejak dulu." Sampailah suatu hari ketika ia tinggal di Syam, para murid menceritakan karomah yang terlihat jelas. Suatu malam seorang lelaki miskin datang mengadu kepadanya. "Wahai Abu Ishaq," katanya dengan suara bergetar, "istriku sedang sakit keras, aku tidak punya apa-apa untuk mengobatinya." Ibrahim menunduk lama, lalu masuk ke ruangannya dan tidak membawa apa-apa kecuali doa. Ia mengatakan kepada lelaki itu, "Pulanglah. Jika engkau sampai di rumah, sebutlah nama Allah dan masuklah dengan keyakinan bahwa pertolongannya lebih dekat daripada nadi di lehermu." Lelaki itu pulang dengan air mata ragu. Namun ketika ia membuka pintu rumahnya, ia melihat istrinya duduk, wajahnya cerah dan berkata, "Baru saja aku merasa seperti ada cahaya yang menyentuh tubuhku. Sakitku hilang seketika." Ketika kabar itu sampai kepada murid-murid Ibrahim, mereka bertanya kepadanya, "Apakah engkau yang menyembuhkannya, wahai Abu Ishaq?" Ibrahim menjawab dengan wajah merendah, "Bukan aku.
Aku hanya mengetuk pintu Ar-Rahman, dan ketika Dia membuka, siapa yang mampu menahan? Karomah lain yang termaktub dalam kitab yang sama terjadi ketika Ibrahim sedang berada di tengah lautan bersama sekelompok pedagang. Angin besar tiba-tiba datang, ombak naik seperti gunung, dan kapal hampir terbalik. Semua orang berteriak meminta tolong. Hanya Ibrahim yang berdiri tenang, menengadahkan tangan sambil berkata, "Ya Allah, Engkau tahu bahwa jika Engkau membinasakan mereka, mereka tidak akan mampu menyebut nama-Mu lagi. Selamatkanlah mereka demi kelembutan-Mu." Begitu selesai berdoa, angin mereda, ombak turun, dan lautan menjadi seperti kaca. Para pedagang menatap Ibrahim dengan takjub, namun ia hanya berkata, "Jika seorang hamba pasrah kepada Allah, maka ketakutan akan menjadi kekuatan." Pada akhir hidupnya, Ibrahim bin Adham wafat dalam keadaan sederhana, namun namanya disebut dalam seluruh kitab tasawuf sebagai salah satu wali Allah dengan derajat maqam yang sangat tinggi. Para ulama berkata, tidak ada raja yang lebih mulia daripada orang yang meninggalkan kerajaannya demi Allah. Dikisahkan dalam kitab Hilyat Al-Awliya, Habib Al-Ajami pada awal hidupnya dikenal sebagai seorang pedagang biasa di Bashrah. Namun ia tidak memiliki akhlak yang baik. Ia keras dalam menagih hutang, bahkan sering mempermalukan orang miskin yang tidak mampu membayar. Orang-orang menjulukinya Habib si Bengis. Suatu hari ia menagih hutang kepada seorang janda. Janda itu memohon, "Wahai Habib, berilah aku waktu. Aku benar-benar tidak mampu membayar sekarang." Namun Habib tetap memaksa, bahkan mengancam akan mengambil barang-barang si janda. Sang janda mengangkat tangan dan berdoa, "Ya Allah, cukupkanlah aku dari gangguan Habib ini, dan lembutkanlah hatinya sebagaimana Engkau lembutkan hati para kekasih-Mu." Doa itu menghantam hati Habib seperti panah. Untuk pertama kalinya ia merasa malu pada dirinya sendiri. Ia pulang dengan gemetar, lalu menangis semalaman. Disitulah awal pintu taubatnya terbuka. Keesokan harinya ia mendatangi Hasan al-Bashri, guru besar kaum zuhud, dan berkata, "Wahai Abu Sa'id, ajari aku jalan menuju Allah." Hasan menatap Habib lama lalu berkata, "Perbaikilah hubunganmu dengan manusia, niscaya Allah akan memperbaiki hubunganmu dengannya." Sejak hari itu Habib berubah total. Dari orang keras dan kikir menjadi manusia yang paling lembut hati dan paling dermawan di Bashrah. Dalam Hilyat Al-Awliya disebutkan satu karomah yang sangat terkenal. Habib Al-Ajami dikenal tidak fasih membaca Al-Quran. Lidahnya terbata-bata, tajwidnya tidak sempurna, bahkan sebagian huruf tidak dapat ia lafalkan dengan benar. Suatu malam, ketika ia membaca Al-Quran dengan suara terbata-bata, salah satu murid Hasan al-Bashri merasa terganggu dan berkata kepada gurunya, "Wahai Abu Sa'id, mengapa engkau mendiamkan Habib membaca dengan buruk seperti itu? Seharusnya ia belajar tajwid lebih dulu." Hasan al-Bashri menjawab dengan wajah serius, "Diamlah. Demi Allah, suara Habib di sisi Allah seperti suara malaikat di langit. Jika engkau melihat apa yang aku lihat, engkau akan menangis darah." Malaikat berdiri berbaris di belakangnya, memuji bacaannya meski terbata-bata. Murid itu tertegun. Hasan melanjutkan, "Allah tidak melihat kefasihan lisannya, tapi kebersihan hatinya." Setiap huruf yang keluar dari mulut Habib bergerak menembus langit seperti cahaya. Sejak itu orang-orang mengetahui bahwa kekurangan lisan dapat tertutupi oleh kejernihan hati, dan Habib menjadi simbol ikhlas dalam ibadah. Dalam kitab itu juga disebutkan sebuah karomah besar lainnya.
Suatu hari Habib berjalan menuju sungai bersama beberapa murid. Mereka ingin menyeberang, namun tidak ada perahu. Para murid kebingungan dan menunggu kapal lewat. Habib berkata dengan lembut, "Barang siapa meyakini Allah sepenuhnya, maka air pun akan menuruti langkahnya." Ia mengucapkan bismillah, lalu berjalan di atas air seperti berjalan di atas tanah. Para murid terdiam, sementara sebagian dari mereka menangis ketakutan dan kagum. Setelah sampai di seberang, Habib berkata, "Jika kalian benar-benar yakin kepada Allah, maka lautan sekalipun akan tunduk. Tapi yakin itu tidak akan hadir pada hati yang masih bergantung pada dunia." Karomah lainnya diceritakan ketika seorang miskin mendatangi Habib dan berkata, "Wahai Abu Muhammad, keluargaku kelaparan, aku tidak punya apa-apa." Habib masuk ke rumahnya. Ia tidak menemukan makanan kecuali sepotong roti kering. Ia keluarkan roti itu, memecahkannya menjadi dua, dan memberikannya kepada lelaki itu. Lelaki itu berkata, "Ini terlalu sedikit, wahai Habib." Habib tersenyum, "Ambil saja. Yang sedikit ini akan cukup jika Allah memberkahinya." Malam itu lelaki tersebut menaruh roti itu di rumahnya. Keesokan paginya, roti itu berubah menjadi besar dan lembut, seolah baru keluar dari tungku. Ketika ia memakannya, rasanya lebih manis dari madu. Tetangganya berkata, "Dari mana engkau mendapat roti seperti ini?" Ia menjawab, "Ini pemberian Habib Al-Ajami." Orang itu menangis sambil berkata, "Karomah orang ikhlas, meski sedikit, lebih kuat daripada harta orang yang sombong." Ketika Habib Al-Ajami wafat, penduduk Bashrah memenuhi jalanan. Para ulama berkata, "Jika engkau ingin melihat bagaimana Allah mengangkat seorang hamba, lihatlah bagaimana ia mengangkat Habib dari seorang penagih hutang yang kasar menjadi seorang wali yang doanya menembus langit." Dikisahkan dalam Risalah Al-Qusyairiyah karya Imam Abu Al-Qasim Al-Qusyairi bahwa Abu Yazid Al-Bustami yang dikenal sebagai Bayazid Al-Bistami adalah salah seorang wali Allah dengan maqam ma'rifah yang sangat tinggi. Namun sebelum mencapai derajat itu, ia ditempa melalui perjalanan yang panjang, berat dan penuh penyucian diri. Diceritakan bahwa sejak kecil Abu Yazid telah menunjukkan tanda-tanda kepekaan hati. Suatu hari ia pulang dari madrasah membawa sepotong roti yang diberikan oleh gurunya. Ibunya bertanya dari mana asal roti itu. Ketika Abu Yazid mengaku bahwa ia tidak sepenuhnya belajar pada hari itu, ibunya menangis dan berkata bahwa ia tidak rida anaknya memakan sesuatu yang tidak sepenuhnya halal dan lurus. Ia diperintahkan untuk mengembalikan roti itu. Dalam perjalanan mengembalikan roti itu, Abu Yazid berkata dalam dirinya, "Jika ibuku saja tidak rela aku memakan sesuatu yang samar, bagaimana aku berharap Allah ridha kepadaku?" Sejak saat itu, ia tidak pernah lagi memakan sesuatu yang bercampur syubhat. Inilah fondasi awal dari karomahnya. Hati yang suci lahir dari rezeki yang suci. Perjalanan ruhani Abu Yazid panjang dan berat. Ia pernah berkata bahwa ia menahan dirinya dalam ketaatan selama 30 tahun sebelum Allah membukakan tabir makrifat kepadanya. 12 tahun ia habiskan untuk mengalahkan hawa nafsu, 5 tahun untuk menghancurkan keakuan, dan 1 tahun untuk memadamkan bisikan-bisikan batin yang membuat hatinya berbelok dari Allah. Setelah itu ia berkata, "Aku berdiri tanpa diriku, hatiku ditopang tanpa hatiku. Aku menjadi kosong, dan Allah memenuhi kekosongan itu dengan cahayanya." Suatu malam dalam keadaan rindu yang mendalam kepada Allah, ia bermunajat dan terdengar dalam hatinya panggilan ilahi,
"Hambaku, dekatlah kepadaku." Ia bertanya, "Dengan apa aku mendekat kepadamu, wahai Tuhanku?" Jawaban itu masuk ke dalam hatinya, "Tinggalkan dirimu, niscaya engkau akan sampai kepadaku." Sejak itu dunia dan segala sesuatu di dalamnya tidak lagi memiliki nilai di matanya. Ia menjadi seorang hamba yang telah hancur keakuannya, dan seluruh geraknya hanya karena Allah. Dalam perjalanan bersama murid-muridnya, Abu Yazid pernah berhenti di tepi sungai besar. Tidak ada perahu, tidak ada jembatan. Para murid panik dan bingung. Abu Yazid berkata, "Barang siapa bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, lautan pun tunduk kepadanya." Ia melangkah ke air, membaca basmalah, dan air itu mengeras seperti tanah di bawah kakinya. Ia berjalan menyeberangi sungai tanpa tercebur sedikit pun. Murid-muridnya menyusul sambil menangis karena kagum. Namun ketika mereka memuji beliau, ia berkata, "Ini bukan karenaku. Allah hanya ingin memperlihatkan kebesarannya pada kalian. Jika kalian menyandarkan hati sepenuhnya padanya, batu pun akan berubah menjadi lembut." Imam Al-Qushairi juga mencatat bahwa Abu Yazid memiliki karomah kasyaf hati. Ia mampu mengetahui isi hati orang yang duduk bersamanya tanpa orang itu mengucapkan sepatah kata pun. Suatu hari seseorang duduk di depannya dengan wajah merendah, seolah ingin mencari petunjuk. Abu Yazid menatapnya dan berkata, "Pergilah. Engkau datang bukan untuk mencari Allah, tetapi untuk mencari kedudukan di mata manusia." Orang itu menangis dan mengakui kebenaran ucapan tersebut. Abu Yazid menasihatinya, "Bersihkan hatimu dari makhluk, niscaya Allah akan memenuhi hatimu dengan cahaya." Diceritakan pula bahwa doanya menggetarkan langit. Ia pernah memohon kepada Allah agar diperlihatkan bagaimana Allah memperlakukan kekasihnya. Dalam mimpinya ia dibawa oleh malaikat ke tempat luas penuh cahaya. Tidak ada hijab antara dirinya dan cahaya itu. Malaikat berkata, "Engkau diberi kedekatan karena engkau telah meleburkan dirimu demi Allah." Ketika bangun, Abu Yazid menangis. "Setiap kali aku meminta kedekatan, aku diberi kefanaan. Setiap kali aku meminta cahaya, aku diberi kegelapan diriku, hingga akhirnya aku tidak melihat apa-apa selain Allah." Dari kisah perjalanan Abu Yazid sebagaimana dicatat dalam Risalah Al-Qushairiyah, para ulama mengambil pelajaran bahwa kesucian rezeki adalah pintu pertama menuju karomah, bahwa keakuan adalah tabir paling tebal antara manusia dan Tuhannya, bahwa tawakal sejati dapat mengubah air menjadi tanah, dan bahwa hati yang bersih dapat menembus rahasia-rahasia ruhani. Dan ketika seorang hamba melepaskan dirinya, maka Allah memenuhi seluruh ruang hatinya. Dikisahkan dalam Risalah Al-Qushairiyah, pada bab kewalian dan karamah, Imam Al-Qushairi menukil kisah tentang seorang wali besar yang dikenal dengan kerendahan hatinya, yaitu Abu Utsman Al-Hiri, seorang sufi agung dari kota Nishapur. Kisahnya terkenal tidak karena keajaiban lahiriah, tetapi karena keteguhan hati dan kejernihan jiwanya, sehingga Allah menampakkan padanya karamah yang sangat halus, namun membuat siapapun yang mendengarnya tunduk dan tersentuh. Dikisahkan bahwa Abu Utsman pada masa mudanya bukanlah orang yang dikenal karena ibadah atau kezuhudannya. Ia adalah seorang pemuda yang memiliki kehidupan seperti masyarakat kebanyakan. Namun di dalam hatinya ada kegelisahan yang terus mendorongnya mencari sesuatu yang lebih tinggi daripada kesenangan dunia. Sampai suatu hari, ia mendatangi seorang guru sufi yang sangat terkenal, yaitu Abu Hafsh Al-Haddad,
Dalam pertemuan itu, Abu Utsman merasa bahwa dunia seakan berhenti berputar. Ketika Abu Hafs menatapnya, ia mengatakan bahwa pandangan guru itu menembus ke dalam hatinya, membuat seluruh kegelisahan yang ia sembunyikan selama ini seakan terbuka. Sejak saat itu, Abu Utsman mulai mengikuti jalan para sufi, memperbaiki diri, membersihkan hati, dan mengosongkan dirinya dari hawa nafsu. Menurut Risalah Al-Qusyairiyah, ia sangat berhati-hati dalam setiap perbuatannya, sampai-sampai para murid berkata, seakan-akan setiap langkahnya berada di atas pandangan Allah. Ia tidak pernah melakukan sesuatu tanpa merasa diawasi oleh Rabb-Nya. Suatu ketika, sebagaimana dicatat oleh Imam Al-Qusyairi, ada seorang lelaki dari kalangan orang kaya datang kepada Abu Utsman dengan membawa bingkisan besar berisi hadiah. Lelaki itu ingin memuliakannya karena mendengar bahwa Abu Utsman adalah seorang wali Allah. Namun ketika lelaki tersebut mendekat dan menyerahkan bingkisannya, Abu Utsman menatapnya lalu berkata dengan lembut, "Wahai saudaraku, apakah engkau ingin menyelamatkan hartamu atau ingin membinasakan dirimu?" Lelaki itu bingung dan bertanya apa maksudnya. Abu Utsman menjawab, "Jika engkau memberikan hartamu agar dipuji orang, maka engkau telah menghancurkan dirimu. Tetapi jika engkau memberikannya karena Allah, maka engkau telah menyelamatkan hartamu di sisinya." Lelaki itu menangis dan berkata bahwa ia tidak pernah berpikir sejauh itu. Ia pulang sambil membawa kembali bingkisannya, lalu membagikannya diam-diam kepada fakir miskin. Kisah itu menjadi pelajaran bahwa seorang wali Allah melihat jauh ke dalam niat seseorang, bukan pada apa yang tampak. Dalam satu kisah lain, Imam Al-Qusyairi menuliskan bahwa Abu Utsman memiliki karamah yang menakjubkan, namun tidak pernah ia ungkapkan. Bahkan ketika para muridnya menyaksikan sesuatu yang luar biasa, ia selalu menghilangkan kesan bahwa itu adalah karamah. Suatu malam ketika para murid sedang tidur di zawiyah, mereka mendengar gemuruh seperti angin sangat kuat. Saat mereka membuka mata, mereka melihat Abu Utsman sedang berdiri dalam keadaan khusyuk, wajahnya menghadap langit, sementara udara di sekitarnya seperti bergetar. Para murid ketakutan dan bersembunyi. Setelah keadaan kembali tenang, mereka bertanya, "Guru, apa yang tadi terjadi?" Abu Utsman menjawab, "Itu hanyalah bisikan yang datang kepada hati seorang hamba. Jangan sibukkan diri dengan hal seperti itu. Sibukkanlah hati kalian dengan apa yang Allah perintahkan." Ia tidak pernah ingin dianggap lebih dari seorang hamba yang taat. Cahayanya justru semakin tampak ketika ia semakin merendah. Dalam Risalah Al-Qusyairiyah, Imam Al-Qusyairi menukil perkataan Abu Utsman yang sangat terkenal. Wali Allah adalah orang yang ketika ia duduk di antara manusia, hatinya bersama Allah. Ketika ia berdiri di hadapan Allah, hatinya melupakan selainnya. Jika engkau melihat seseorang yang dikenali manusia karena karamahnya, ketahuilah bahwa ia masih terhijab. Tetapi jika engkau melihat seseorang yang tidak dikenal manusia, namun hatinya dipenuhi Allah, maka dialah wali yang sejati. Ada pula kisah yang sangat menyentuh tentang kerendahan hati Abu Utsman. Dikisahkan bahwa ada seorang murid baru datang dan bertanya, "Wahai guru, bagaimana engkau bisa mencapai maqam seperti ini?" Abu Utsman menunduk sangat lama. Air matanya jatuh satu persatu. Ia menjawab dengan suara perlahan, "Anakku, aku tidak pernah mencapai apa-apa. Yang mencapai adalah Allah. Yang membawa adalah Allah. Yang memelihara langkahku adalah Allah. Jika engkau melihatku baik, itu hanyalah karena Allah menutup aibku.
Jawabannya membuat murid itu menangis hingga tubuhnya bergetar. Inilah karamah terbesar Abu Utsman. Ia membuat manusia kembali kepada Allah, bukan kepada dirinya. Imam Al-Qushairi kemudian menulis bahwa kewalian Abu Utsman adalah kewalian yang halus dan tersembunyi. Ia tidak mencari pujian, tidak menampakkan keajaiban, dan tidak ingin ditinggikan. Justru karena itulah Allah meninggikan kedudukannya. Dikisahkan bahwa Abu Sa'id Al-Kharras dulunya seorang penjahit kulit di Baghdad. Pekerjaan itu sangat sederhana. Ia bukan ulama besar, bukan saudagar kaya, dan bukan orang terpandang. Namun ia memiliki sesuatu yang jarang dimiliki manusia. Hati yang tidak pernah menginginkan selain Allah. Suatu malam, sebagaimana disebutkan dalam Tadhkiratul Aulia, Abu Sa'id sedang duduk di pojokan rumahnya, memadamkan lampu agar tidak ada yang datang meminta pertolongan darinya. Ia ingin bermunajat dalam kesunyian. Ketika ia mulai berzikir, tiba-tiba hatinya tersapu oleh rasa kehadiran Allah yang sangat kuat. Tubuhnya bergetar dan ia bersujud sangat lama. Dalam sujud itu ia berucap, "Ya Allah, jika malam ini aku Engkau pilih untukmu, maka ambillah seluruh diriku. Jika tidak, maka jangan biarkan aku berpaling walau sekejap darimu." Saat bangun dari sujud, ia merasakan sesuatu yang aneh. Dinding rumahnya seperti memancarkan cahaya lembut. Cahaya itu bukan cahaya lampu, tetapi cahaya yang membuat hatinya tenang. Ia menempelkan telapak tangannya ke dinding, dan dalam riwayat disebutkan bahwa dinding itu menjadi lunak seperti tanah liat. Lalu terdengar suara halus dalam hatinya, "Wahai Abu Sa'id, dunia ini lunak bagi siapa yang menyerahkan dirinya kepadaku." Keesokan paginya ia menceritakan hal ini kepada gurunya, Al-Junaid Al-Baghdadi. Junaid tersenyum dan berkata, "Itu adalah karamah pertama dari kejujuran hatimu, tetapi jangan engkau ceritakan kepada manusia, karena karamah yang diperlihatkan adalah ujian bagi hati." Namun karamah Abu Sa'id tidak berhenti di situ. Dalam Tadhkiratul Aulia diceritakan bahwa pada suatu hari di Baghdad terjadi musim kemarau yang sangat panjang. Sungai-sungai menyusut, tanaman layu, manusia mulai panik. Para ulama, ahli ibadah, dan penduduk kota keluar ke lapangan untuk salat istisqa, namun hujan belum turun juga. Dalam keadaan itu, beberapa murid mendatangi Abu Sa'id dan memintanya agar ikut berdoa. Abu Sa'id menolak dan berkata, "Aku hanyalah seorang hamba miskin. Pergilah kepada orang-orang yang lebih baik daripada aku." Namun mereka bersikeras. Akhirnya ia keluar menuju padang yang luas. Semua orang melihatnya datang dengan pakaian lusuh dan wajah yang sangat sederhana. Tidak ada yang menyangka bahwa ia adalah salah satu wali Allah. Ketika ia sampai, ia mengangkat kedua tangannya. Dan belum sempat ia mengucapkan doa, awan hitam berkumpul dengan sangat cepat, seakan-akan ditarik dari segala penjuru langit. Kilat menyambar, angin dingin berhembus, dan hujan turun deras seperti ditumpahkan dari langit. Manusia menangis, bertakbir, dan saling berpelukan. Mereka berkata, doa Abu Sa'id telah dikabulkan. Namun Abu Sa'id menangis lebih keras dari mereka. Ia berkata, "Jangan katakan itu. Demi Allah, bukan doa Abu Sa'id. Itu adalah rahmat Allah bagi hamba-hambanya. Aku takut jika manusia melihatku, lalu mereka melebihkan kedudukanku di sisi Allah." Di antara karomah yang paling menakjubkan yang disampaikan Al-Attar dalam kitabnya adalah kejadian ketika Abu Sa'id sedang tawaf di Ka'bah. Pada waktu itu masjid sangat penuh, banyak orang yang berdesakan.
Namun anehnya, setiap kali Abu Sa'id berjalan, kerumunan manusia membuka jalan sendiri, seakan-akan Allah melapangkan tempat baginya tanpa ia meminta. Tidak ada yang mendorong, tidak ada yang melihatnya, namun lingkaran di sekitarnya tetap lapang. Seorang lelaki yang memperhatikan hal itu bertanya kepada gurunya, "Wahai tuanku, apakah ini karamah?" Gurunya menjawab, "Bukan. Ini adalah adab Allah kepada hamba-Nya yang menjaga hatinya untuknya." Suatu malam, Abu Sa'id berkata kepada murid-muridnya, "Seorang wali bukanlah orang yang berjalan di atas air, tidak pula orang yang terbang di udara. Jika engkau melihat seseorang melakukan itu semua, jangan kagum. Wali adalah orang yang hatinya tidak tergoyahkan walau dunia dipenuhi fitnah." Ia berkata lagi, "Karamah terbesar adalah istiqamah. Karena itu ia tidak pernah menampakkan keajaiban, meskipun Allah memuliakannya berkali-kali." Imam Al-Attar menutup biografi Abu Sa'id dengan kalimat, "Tidak ada yang mengetahui kedudukan Abu Sa'id kecuali Allah, karena ia menyembunyikan dirinya sebagaimana ia menyembunyikan amalnya." Semoga kisah ini menjadi cermin bagi hati kita, bahwa Allah selalu menjaga hamba-hamba yang ikhlas, meski langkah mereka tersembunyi dari pandangan manusia. Tidak semua karamah tampak oleh mata, sebagian justru hadir dalam ketenangan jiwa, dalam sabar, dalam istiqamah, dan dalam ketundukan kepada Allah. Jika ada hikmah yang bisa kita ambil, maka itulah yang paling berharga dari perjalanan para wali Allah. Semoga kisah-kisah seperti ini menuntun langkah kita menjadi lebih dekat kepadanya, lebih jujur dalam beribadah, dan lebih lembut dalam memandang kehidupan. Terima kasih telah mengikuti kisah dalam video kali ini. Insya Allah kita bertemu kembali pada kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.